بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى. Dunia perhabiban ini seru-seru konyol. Dunia perhabiban seru-seru lucu, teman-teman. Yang dimana diantara mereka satu sama lain sendiri saling tidak paham. Gak perlu berbicara tentang Wahabi-Wahabi. Meskipun mulut mereka ini sering mengucapkan kalimat Wahabi-Wahabi, kita tidak perlu dulu berbicara tentang pertentangan mereka dengan orang-orang Salafi. Karena memang mereka akan selalu menentang ya oknum-oknumnya ini, mayoritas oknum. Karena yang pertama, orang-orang yang getol mengajarkan doktrin Ahlul Bait, yaitu dua, antara Syiah Ba'alawi, Ahlul Bait yang suci dengan hak-hak istimewa sebagai lentera-lentera yang menerangi jalan bagi umat, sebagai pemandu umat, sebagai pengawal wahyu, sebagai penjaga agama, dan Sufi Ba'alawi. Mencintai Ahlul Bait berarti hukumnya fardu. Wajib, sama kayak ente sholat 5 waktu, fardu. Siapapun tanpa pandang bulu. Mau alirannya sesat, mau dia itu bodoh, mau dia itu bukan, misalnya bukan orang bener-bener orang ahli maksiat, itu keturunan Nabi. Kenapa saya mengucapkan Syiah Ba'alawi dan Sufi Ba'alawi? Karena orang-orang Syiah di Indonesia ini kebanyakan bermarga Ba'alawi. Ya, ini ada buktinya, ada faktanya. Tidak perlu ditutup-tutupi. Karena memang tokoh-tokoh agama Syiah di Indonesia ada Hussein Sahab dan ada beberapa Habib-Habib lainnya yang ternyata berfaham Syiah. Tidak terima kalian saya nyatakan seperti itu. Habib Sufi-Sufi Ba'alawi. Sudah jelas kalau ini, baik dari yang Tarim sampai yang di Indonesia, semuanya Ba'alawi. Ada apa dengan Ba'alawi? Ya Allah. Dan di antara mereka, teman-teman, ini saja banyak yang tidak sepaham. Terkhusus Sufi-Sufi Ba'alawi yang ada di Indonesia. Kali ini saya ingin memberikan tanggapan terhadap pernyataan salah satu habaib yang menentang pernyataan Habib Bahar Smith. Yang dimana Habib Bahar Smith ini memberikan ungkapan yang menjadi kontroversi beberapa tahun yang lalu bahwa satu habaib lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Nah, Habib ini mempertanyakan apakah Robitoh Alawiyah sudah mengkonfirmasi pernyataan ini, sudah memberikan teguran, sudah meluruskan, atau bagaimana? Ternyata tidak. Akhirnya apa? Dia mempertanyakan. Ada nggak nih track recordnya Robito membenarkan nih perilakunya Said Bahar bin Smith? Satu orang Habib lebih mulia dari 70 kiai. Luar biasa statement seperti itu. Kita pun kaget dengarnya dan kita bantah langsung statement seperti itu. Lalu dibantah seperti biasa. Habib Bahar Smith ketika membantah-bantah seperti ini dengan kalimat keras sampai keluar ya, urat-urat lehernya keluar. Bahar Smith, Habib Bahar berkata, satu Habib lebih utama daripada 70 kiai. Yang ngomong bukan Bahar bin Smith, yang ngomong Syekh Abil Hasan As-Sindi. Beliau ditanya, man afdol, siapa yang lebih utama? Dan itu saya lagi buka kitab, bukan lagi ceramah. Saya lagi ngajar santri, biar santri tahu Thariqah Ba'alawi, biar kalian tahu Bahar bin Smith juga Thariqah Ba'alawi. Ente hataman Bukhari, Bahar bin Smith juga hataman Bukhari. Ente berpegang teguh sama Ihya, sama Risalah Al-Qushairiyah, Bahar bin Smith juga berpegang teguh kepada itu. ya, menyatakan bahwa apa yang dia sampaikan bukan pernyataannya sendiri, melainkan dia ngutip dari salah satu buku, teman-teman. Nah, begitu katanya. Jadi apa? Ternyata Habib yang satunya ngopinya kurang kental. Ya, Habib yang satunya yang awal tadi itu yang menentang Bahar Smith, ngopinya kurang kental, ngajinya tidak jauh. Kan biasa kalimat mereka ini, sudah sampai mana ngajimu, sudah seberapa kental ngopimu, begitu kan. Akhirnya apa? Ya begitu. Ternyata memang di dalam kitab-kitab mereka ada doktrin-doktrin untuk mengagungkan Habib Ba'alawi. Karena apa? Bermodal cucu Nabi. Dengan modal cucu Nabi tersebut, ya mereka berharap akan diagungkan, dimuliakan, dijunjung-junjung, ataupun dianggap sebagai, aduh gak tahu sudah. Kalau kita berbicara ya, ini sesuatu yang unik. Saya menjadi heran kepada para habaib ini, terlebih kepada para mukibinnya. Sebutlah Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad menjelaskan tentang kisah Nabi Muhammad SAW yang dibelah dadanya, lalu diambil, dicuci itu jantung, dikembalikan lagi, lalu ditutup. Perhatikan, Ustadz Abdul Somad pernah mengisahkan kisah ini dengan hadis yang sahih, tapi dikatakan goblok, dikatakan tolol sama Bahar Smith.
Ya, siapapun orangnya, ustadznya, kiainya, habibnya yang menceritakan Nabi Muhammad SAW pernah dibelah dadanya, maka orang itu goblok. Saya sudah nyimak video fullnya. Ya, kalau kalian Mas Heri belum nonton video fullnya, saya sudah nyimak. Kalian sendiri yang buta tuli. Tapi di kesempatan lain mereka mesra, teman-teman. Ya, ini kelucuan mereka. Jadi mau dikatakan goblok, ya mereka tetap jadi muhibbin. Mau dikatakan tolol, mau dikatakan gila, mau dijuluki kera bersorban pun, para muhibbin ini ya logowo saja. Dipegang kumisnya. Ya, ada muhibbin Habib Bahar Smith, dipegang kumisnya lalu ditarik-tarik begitu ya. Sambil menahan kesakitan, muhibbin rela dikatakan goblok, rela dikatakan tolol, rela dikatakan monyet, rela ya. Dizolimi, ditarik-tarik kumisnya, rela teman-teman. Minum air bekasnya Habib, rela. Nyium kakinya Habib, rela. Jangankan kakinya, bekas kakinya Habib dicium, rela. Bekas duduk, bekas pantatnya Habib, rela mereka cium. Kurang istimewa apa perlakuannya? Begitulah Indonesia. Doktrin-doktrin para Habib Ba'alawi ini sungguh sangat-sangat rusak sebenarnya. Namun apakah perlu kita untuk mendiamkan? Jangan bahas habaib, ilmumu belum sampai, ngajimu kurang jauh, ngopimu belum kental. Kita tidak perlu menjadi tokoh agama untuk mewaraskan akal kita dari doktrin tahayul, khurafat, doktrin dawir semacam Habib ini. Gak perlu, teman-teman. Cukup mengaktifkan akal sehat kita, ya kita sudah terbebas dari doktrin-doktrin semacam ini. Turun rantai emas dari langit. Kok iya sampai seperti itu mereka hebatnya? Ya Allah. Keluar api dari tangan. Wush, apa? Nabi Muhammad SAW berperang saja gak keluar api dari tangannya. Kalau Nabi Muhammad SAW bisa keluar api dari tangannya, hebat perang, luar biasa. Tapi gak ada Nabi Muhammad SAW pamer-pamer sedemikian rupa, gak ada. Cuma orang-orang konyol yang menceritakan hal-hal konyol yang melampaui mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya menyatakan melampaui? Nabi Muhammad SAW mi'raj sekali, mereka bisa 70 kali. Nabi Muhammad SAW tidak pernah traveling ke surga seenak jidat, kecuali Allah yang memberikan kesempatan buat Nabi Muhammad SAW untuk melihat-lihat surga dan neraka. Kalau Habib Ba'alawi enggak, seenak jidat mereka, capek, pulang-pulang dari surga capek, minta pijit kepada anaknya. Ada bekas pasir di kakinya Habib Abu Bakar bin Salim, pulang dari surga capek katanya. Kalau dia masuk ke neraka, padam nerakanya. Nabi Muhammad SAW tidak pernah sesombong itu, kalau saya masuk ke neraka, nerakanya akan padam. No, tidak ada satupun kisah dari Nabi Muhammad SAW menyatakan kepada sahabat, wahai sahabat, kalau saya masuk ke neraka, maka neraka itu akan padam. Tidak ada, teman-teman. Tak ada satupun kisah Nabi Muhammad SAW yang menyatakan sedemikian rupa. Kisah seperti ini hanya ada dalam kisah Habib. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW banyak yang wafat di hadapan Nabi Muhammad SAW, meninggal. Tidak ada satupun kisah. Perhatikan baik-baik. Ini juga komparasi yang akan membuat kalian berpikir keras untuk menolak doktrin dawir dari habaib. Yang pertama, habaib ini teman-teman mampu menjamin muhibbinnya masuk surga. Kisah si Maman, kalian masih ingat kisah Maman? Kisah si Maman itu adalah bukti bahwa habaib ini penjamin orang masuk surga. Maman meninggal, pelaku maksiat, orangnya fasik, tidak mau beribadah dan lain sebagainya, mati dalam keadaan dosa besar seperti itu, oleh habaib dikasih jaminan dengan tiket, nulis tiket, taruh belakang kepala kubur. Nanti man kalau kamu di kuburan ditanya mungkar nakir, kasih surat ini, belas kamu masuk surga tanpa hisab. Tuh, perhatikan baik-baik. Habib mampu menjamin orang masuk surga dengan jalur tiket. Sedangkan Nabi Muhammad SAW pernah ada seorang pemuda ketika di peperangan, Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat memenangkan suatu perang. Lalu ada seorang pemuda tertancap anak panah yang menembus dadanya lalu mati. Lalu para sahabat yang lain menyatakan bahwa pemuda tersebut sudah syahid, tempatnya di surga. Tuh, para sahabat sudah menjamin, ini sahabat nih ya, orang yang dididik oleh Nabi Muhammad SAW langsung sudah mengklaim, menyatakan bahwa sahabat tersebut mati dalam kondisi syahid. Tapi datanglah Nabi Muhammad SAW menegur para sahabat, tidak, sesungguhnya dia di neraka. Tuh, para sahabat sudah mengklaim dia di surga karena ikut berjihad dengan Nabi Muhammad SAW, terkena tembakan panah, tapi Nabi Muhammad SAW menyatakan dia di neraka. Dengan alasan apa? Karena pemuda tersebut mengambil harta ghanimah secara diam-diam. Hanya perkara mengambil ghanimah kecil, diam-diam, orang tersebut masuk neraka dan Nabi Muhammad SAW tidak bisa menjamin orang tersebut masuk surga. Nabi loh, ya. Harusnya Nabi bisa menjamin siapapun masuk surga. Kamu surga, kamu surga, kamu surga, kamu gak surga. No. Harusnya Nabi Muhammad SAW bisa menyelamatkan dia dari neraka.
sebagaimana Habib menyelamatkan muhibbinnya dari neraka bermodal tiket. Bisa saja Nabi Muhammad SAW menyelamatkan itu orang, tapi apa yang terjadi? Nabi Muhammad SAW tidak bisa menolong, tetap orang itu masuk neraka, teman-teman. Hanya perkara harta ghanimah yang dia ambil secara diam-diam. Harus kalian pahami dan harus kalian ketahui itu. Para habaib ini, doktrin-doktrinnya, dawir-dawirnya sudah mengalahkan Nabi Muhammad SAW. Saya tidak ingin mengajak kalian menyimak videonya karena narasinya sama seperti orang-orang yang kemarin mengait-ngaitkan kematian Gus Auzi karena mubahalah, karena sumpah serapah. Dan bismillah teman-teman, di sini saya juga ingin mengajak kalian untuk bersama-sama menjadi penggerak dakwah. Meskipun kita bukan pegiat dakwah, tapi setidaknya kita bisa menjadi penggerak dakwah sunnah ini di daerah kita masing-masing. Kebetulan perguruan saya juga berdiri atas nama yayasan, yang dimana saya ingin perguruan saya ini berdiri dengan dakwah tauhid. Saya punya niat kuat untuk memiliki rumah Quran yang juga dimana anak-anak bisa belajar ilmu Al-Quran, membaca Al-Quran, atau belajar tauhid besertai ilmu bela diri pencaksilat Garuda Indonesia. Saya sekarang tengah membangun sasana latihan atau rumah Quran di atas lahan 7 kali 12 meter persegi dan memiliki kebutuhan pembangunan sekitar 160 juta untuk bangunan sederhana. Jadi bagi teman-teman sekalian yang ingin menjadi bagian dari pembangunan rumah Quran beserta sasana latihan silat Garuda Indonesia, yang dimana saya ingin mengajarkan bukan cuma sekedar bela diri di perguruan saya, melainkan tauhid yang kuat bagi anak-anak di perguruan silat saya sendiri. Jadi bagi kalian yang ingin berinfak atau menjadi bagian dari penggerak dakwah, bisa teman-teman berinfak di rekening di bawah ini. Kembali lagi kepada pembahasan. Sama dengan Ustadz Yahya Waloni yang sempat katanya sehari sebelum itu pernah membela Nasabah Alawi. Ini mirisnya saya kepada SDM anak bangsa kita, yang dimana dikit-dikit mengaitkan, tuh kalau kalian tahu dengan kehidupan saya, misalkan saya pernah sakit ini, saya pernah ini, pernah itu, dan lain sebagainya, mungkin kalian juga akan mengait-ngaitkan, tuh lihat Harry Pras sudah begini begitu. Karena apa? Menghina guru sekumpul. Pasti kalian akan begitu. Sakit flu sedikit, sakit batuk, flu batuk, misalkan saya tiba-tiba sakit flu batuk, pilek, radang begitu ya, pasti kalian akan mengait-ngaitkan, tuh lihat Harry Pras sudah sakit flu, batuk, pilek, radang, tenggorokan, panas dalam. Karena apa? Menghina guru sekumpul. Akan dikait-kaitkan, tuh Harry Pras lihat sudah demam, demam, sakit demam karena menghina habaib, tidak percaya pada nasabah habaib. Mudah sekali orang-orang Indonesia ini untuk mengait-ngaitkan hal tertentu dengan suatu hal. Ini yang perlu kita luruskan, teman-teman. Perlu kita perbaiki. Kenapa bisa seperti ini? Ya karena minimnya edukasi tentang tauhid, akidah. Ada yang perlu dibenahi, teman-teman. Pemahaman-pemahaman yang tidak lurus seperti ini perlu kita luruskan. Dikit-dikit mengait-ngaitkan. Sakit radang tenggorokan, batuk pilek, nanti dikait-kaitkan kalau kita telah kualat, telah kena azab guru sekumpul atau dari Ba'alawi. Ya Allah, ini kelucuan ya. Yang pertama, kelucuan-kelucuan seperti ini orang-orang akan banyak percaya apabila di Indonesia. Karena memang SDM di Indonesia kebanyakan mereka sudah terdoktrin dengan kisah-kisah takhayul dan khurafat. Sehingga apa? Mereka dengan mudahnya untuk mengait-ngaitkan suatu perkara dengan perkara yang lain. Jangankan hal seperti ini, teman-teman, lewat terowongan saja ya. Lewat terowongan saja, kalau kita tidak klakson 3 kali, maka akan ada kejadian naas. Kalau lihat di perempatan tertentu, kalau kita tidak mengucapkan salam begini, salam begitu, maka kita akan celaka. Lewat di pohon beringin tertentu, apabila kita tidak naruh sesajen begini begitu, maka kita tidak akan pulang selamat. Kalau kita ke pantai selatan menggunakan baju hijau, maka kita tidak akan selamat. Kita akan terseret ombak dan lain sebagainya. Mitos-mitos, takhayul-takhayul seperti ini sudah semarak di Indonesia, dan anak bangsa kita sudah sangat lama dicekoki dengan kisah-kisah sedemikian rupa ini, teman-teman. Sehingga apa? Ini tugas berat bagi kita semua untuk memberikan edukasi bahwa semua yang terjadi di dunia ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Apabila kita berbicara tentang kematian, maka kematian itu sudah ada yang menentukan. Siapa yang penentunya? Allah ya. Itu takdir kematian, takdir jodoh.
juga Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Sejauh manapun kita mencari jodoh kita, kalau jodoh kita tidak ada di situ, ya kita tidak akan ketemu jodohnya. Sejauh kita bekerja, ya seperti saya kerja ke Jambi, Palembang dan lain sebagainya, jodohnya ada di kampung, ya kita akan kembali kampung dan ketemu dengan jodoh kita. Begitupun juga dengan rezeki, ya mau kerja kemanapun, mau kerja banting tulang seperti apapun, kalau rezeki kita hanya segitu saja dan usaha kita tidak sebesar dengan keinginan kita, maka ya segitu saja rezekinya dan tidak akan ketemu. Jadi semua yang terjadi di dunia ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Meskipun, perhatikan, meskipun ada ayat, tidaklah Allah ini mengubah nasib suatu kaum apabila kaum itu tidak mau merubah nasibnya sendiri. Perhatikan baik-baik teman-teman, nasib dengan takdir ini tidak sama. Saya beri contoh. Yang pertama, takdir tidak bisa dirubah, sedangkan nasib bisa dirubah. Yaitu contoh kecil, seorang lahir menjadi laki-laki. Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lahir ke dunia ini sebagai laki-laki. Dan takdir ini tidak akan bisa dirubah. Mau berubah takdir kita laki-laki menjadi perempuan tidak bisa. Tapi apabila kita merubah takdir itu dengan cara apa? Menyerupai perempuan, mengoperasi kelamin. Kata menjijikkannya adalah transgender, yaitu berusaha untuk merubah takdir kita dari laki-laki ke perempuan. Ya, kita tahu siapa-siapa yang sudah melakukan transgender. Nah, itu namanya berusaha untuk merubah takdir. Akhirnya nasibnya berbeda. Yang biasanya nasib dia itu sebagai laki-laki yang gagah, ganteng, terus berwibawa begitu ya. Tiba-tiba ketika dia menggunakan cara menjijikkan untuk merubah takdir itu, maka nasibnya juga akan berubah, teman-teman. Dia mungkin akan mendapatkan respect dari sedikit orang, tapi dia juga akan mendapatkan celaan dari banyak orang. Dia juga akan mendapatkan sanksi sosial, yang dimana mungkin orang tuanya, keluarganya, sanak familinya, orang-orang yang kenal dengan dirinya, yang dulunya laki-laki, harusnya dia begini dan begini, ternyata malah dia jadi begitu dan begitu. Nah, di sini letak perbedaan antara takdir dan nasib. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan wanti-wanti dalam Al-Qur'an. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan wanti-wanti dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat ke-11 itu. Jadi Allah bukan berbicara tentang takdir di situ, tapi berbicara tentang nasib. Kalau orang tersebut ingin merubah nasibnya, maka Allah akan merubah nasib itu. Tapi Allah tidak akan merubah takdirnya. Dia laki-laki, ya sudah tercipta laki-laki. Sehingga apa? Nasib bisa kita atur, sedangkan takdir tidak bisa kita atur. Jadi perlu kalian garis bawahi itu, ya, perlu kalian garis bawahi. Terus yang berikutnya, yang perlu kita edukasikan lagi kepada anak bangsa kita, yaitu tentang bahayanya takhayul, bid'ah dan khurafat. Kalau perihal masalah ketuhanan, ya seperti perbedaan Tuhan antara Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu dan lain sebagainya, perbedaan-perbedaan keagamaan ini sudah jelas. Kita tidak perlu, mungkin ya, kalau kita ingin mendebatkan antara agama A dengan agama B, mereka punya kitab masing-masing untuk dijadikan bahan rujukan debat. Dan Tuhannya pun memang sudah berbeda, seperti Hindu dengan Islam. Hindu meyakini dewa-dewi, sedangkan Islam tidak. Kristen, nah yang paling dekat dan ada kesamaan yaitu antara Kristen dengan Islam. Ya mungkinlah di situ yang menjadi akar perdebatan antara Islam dan Kristen, yang dimana Islam menganggap Isa atau Yesus sebagai nabi, sedangkan Kristen menganggap Isa atau Yesus sebagai Tuhan. Mungkin perbedaannya di situ, sehingga apa? Mudah untuk didebatkan, untuk mencari jalan keluar. Seperti halnya juga Sunni Syiah. Jelas di sini teman-teman bahwa yang menyimpang sudah jelas, yang sesat jelas, yang bukan Islam ya jelas. Kita tahu bahwa Syiah bukan Islam. Sehingga apa? Mau apa untuk didebatkan? Untuk apa didebatkan lagi? Yang perlu kita bicarakan di sini adalah mereka yang mengaku-ngaku Sunni, tetapi ajarannya mirip-mirip Yahudi. Mereka mengaku Sunni, mengaku Islam, tapi ajarannya mirip-mirip Syiah. Nah, itu yang perlu kita debatkan. Karena apa, teman-teman? Kemarin ketika saya membahas tentang Hama, habis saya dikafirkan, teman-teman. Sedangkan Hamanya sendiri mengislamkan yang kafir. Konyol, dikafirkan Heri Pras. Ini dari hal-hal yang perlu kita edukasikan agar kalian sama-sama mengerti. Mungkin begitu. Semoga kalian berpikir. Saya tidak punya banyak kalimat ya untuk menjelaskan hal seperti ini. Saya hanya ingin mengajak netizen saya untuk berpikir. Ya, berpikir waras, berpikir cerdas, berpikir sehat, dan tentunya berpikir jernih. Dipahamin dulu. Saya kalau baca kitab itu saya murajaah dulu nih kemana arahnya. Ya. Well, jelas ya? Ya. Ketika seseorang digelar pengusaha minyak, berarti dia apa? Dagang Minyak. Dagang minyak. Nah, dagang minyak itu kan kudu tahu di mana, Bang, dagang minyaknya.
Apa di Afrika? Apa di Yaman? Ya nggak? Kalau memang dagang minyak di Yaman, pasti pencatat sejarah akan menulisnya. Iya. Karena ia tajirun nafta fil Yaman. Kan gitu bang? Benar nggak kira-kira? Nggak mungkin naras kitab pengusaha minyak. Lah kan orang masih bertanya-tanya, otak masih nanya. Nih bang, abang namanya Muhammad misalkan, dikenal boncel. Otak orang kan mikir, bentuknya pasti boncel. Bener nggak kira-kira? Nah, ketika dikata boncel, ini pernah pertanyaan, boncelnya apa karena kakinya patah? Apa memang dari baru lahirnya boncel? Kan ada bang orang yang kakinya patah, boncel nggak tuh? Ya kan? Boncel, kakinya patah jadi bengkok, gitu loh. Jadi jangan, ya boncel kan? Iya. Iya. Nah, orang harus berverifikasi. Bang numpang nanya bang, nanya apa pak? Kenal Bang Kodir nggak? Kodir mana ya? Tukang ojek. Sini banyak bang tukang ojek, Kodir. Ono yang di tukang ojek di Pangkalan apa misalkan? Simpang 2 misalkan. Ini nggak ada Simpang 2 sih ya. Banyak. Sombong. Ya. Orang ono rumahnya. Gitu loh. Bang, kenal sama Muhammad. Kang Muhammad nggak? Kang Muhammad mana ya? Ono mohon maaf ini ya, yang matanya buta, tukang pijit. Tuh, ketahuan. Lah kalau orang digelar pengusaha minyak, udah tahu orang pengusaha minyak. Cuman dagang minyaknya di mana? Kan kudu tahu orang. Jadi kalau musannif tidak memverifikasi di mana dia dagang minyak, ya berarti penulis itu tidak detail menceritakan siyakul kalam yang dimaksud Ahmad bin Isa. Jelas tidak? Jelas. Oke. Sekali lagi yang biar kompak apa? Kalau jelas jelas ora? Wah begitu. Itu baru laskar. Ini laskar kayak belum makan, kasih makan. Ya. Barulah musannif ya ingin memberikan penjelasan terkait dia punya cucu. Kalau orang menyebutkan anak yang lebih karena dia punya cucu yang panjang, dia dahulu menyebutkan cucu dulu. Karena kan orang Arab itu kan selalu memakai istilah bin. Jadi kalau dia menyatakan cuma anak toh, berarti nanti penjelasan anak cucunya dia berkesinambungan pada pasal selanjutnya gitu loh. Terkadang ulama dia memberikan penjelasan anak cucunya sekaligus kepada anaknya. Makanya lapatnya begini. Min waladihi atau min wuldihi Abu Ja'farin al-A'ma Muhammad. Tuh. Sebahagian daripada cicitnya atau anak keturunannya Said Ahmad bin Isa itu berkunyah, berlakob atau yang dikenal dengan Abu Ja'far al-A'ma, orangnya buta. Kang Abu Ja'far al-A'ma berarti yang maksudnya abang Abu Ja'far atau Said Abu Ja'far, orang buta, orang yang buta. Nama aslinya siapa kan kudu tahu bang. Misalkan nih bang, abang punya anak namanya Ruslan. Kadang-kadang kan orang nanya manggil nama anak kan? Betul. Ya nggak? Rumah bapaknya Ruslan mana? Nah gitu. Gitu kan? Kadang-kadang bini juga dipakai nama lakinya. Pok, numpang nanya pok. Fatimah bininya Hasan mana ya? Iya kan? Ya. Atau Fatimah Hasan? Ya. Gitu. Padahal itu kadang saya kurang setuju tuh. Ya, masa Fatimah Hasan ke lakinya bukan ke bapaknya kan?
Nah, itu belakangan bahas. Ya. Ya kan? Udah ya? Iya. Artinya dia ngebahas nama orang yang gampang dikenal Abu Ja'far Al-A'ma, orang Arab begitu. Kalau ada yang buta disebut Abu Ja'far, orang buta Al-A'ma. Nah, iya kan? Nah. Kalau dia hobi melihara kucing, orang Arab Abu Hurairah. Ya. Gitu kan? Paham nggak kira-kira? Begitu. Nama aslinya siapa, Kang? Muhammad. Muhammad. Nah, jadi Abu Ja'far tadi. sebagian daripada keturunannya Ahmad bin Isa itu Abu Ja'far, orang yang buta, yang nama aslinya Muhammad. Muhammad itu anaknya siapa? Muhammad anaknya Ali. Ali itu bapaknya siapa? Bapaknya Ali Muhammad. Muhammad yang bapaknya Ali berarti kakeknya Muhammad Abu Ja'far. Itu juga berlakop Abu Ja'far. Bedanya cucunya buta Al-A'ma, engkongnya tidak digelar A'ma karena nggak buta. Sama-sama keturunan Ahmad bin Isa, kan begitu? Jelas tidak kira-kira? Nah, Muhammad Abu Ja'far anaknya sopo? Yang di sini disebutkan Muhammad. Saya menjelaskan dari kitab lain untuk supaya dapat terverifikasi Abu Ja'far Al-A'ma ini cicit Ahmad bin Isa. Sedangkan Muhammad Abu Ja'far atau Abu Ja'far Muhammad yang tidak ada istilah Al-A'ma itu anaknya langsung Ahmad bin Isa. Gitu loh. Nah, Muhammad bin Ahmad Amiyah fi akhiri umrihi, yang mengalami kebutaan Abu Ja'far Al-A'ma tadi gitu. Kan dia kan pinter nih musannif nih. Orang itu buta kan dikasih bayan sama dia. Butanya kapan? Apa dari bocah? Gitu loh. Apa dari pertengahan pas masih muda? Dikasih tahu Ahmad Abu Ja'far Muhammad Al-A'ma itu mengalami buta di masa tua. Gitu loh. Dia fi akhiri umrihi, di detik-detik akhir umurnya, berarti masa tua. Katarak gitu. Katarak. Kan gampang kan verifikasinya zaman sekarang istilahnya kan? Buta karena katarak. Atau karena glukoma. Glukoma apa glukosa? Glukoma. Kan gitu. Paham nggak kira-kira? Nah, selesai. Ada kurang nih. Oleh musannif ada kurang. Kalau gua ini, oh iya, ono gua belum jelasin Ahmad ini dagang minyaknya di mana? Kan gitu. Benar nggak kira-kira? Ya, Wan hadara ilal Basrah. Dan turun gunung Ahmad bin Isa menuju kota Basrah. Inhadara, turun gunung. Maknanya apa? Dari kampung menuju kota. Kota apa? Basrah. Kota Basrah ngapain? Jualan minyak. Jualan minyak. Gitu. Kenapa kok bisa tahu jualan minyak? Karena kota Basrah pada masa abad tahun 300, 400, 500 Hijri itu terkenal dengan kilang minyak. Kalau gitu. Kilang minyak, kalau orang kami Melayu bilang. Ya. Oh, ini orang Melayu juga ya? Melayu. Melayu semua. Nah, artinya banyak pabrik minyak. Minyak apa? Minyak kelapa sawit. Apa minyak itu terserah itu mah. Asal yang penting minyak. Gitu. Kalau zaman itu mungkin belum ada minyak bumi, minyak tanah, mungkin boleh jadi berarti minyak kelapa. Gitu. Jelas? Ya. Itu aja gampangnya. Itu kita takwil sendiri aja. Yang penting substansi cerita penulis terkait adanya Ahmad bin Isa dari punya cucu sampai punya anak udah diceritakan. Cucunya yang buta, cicitnya yang buta, sebab buta di kapan udah disebutkan. Berarti bukan sebab kecolok, ya nggak? Bukan sebab kecelakaan,
tapi faktor usia yang memang matanya kena penyakit katarak. Kok bisa katarak? Itu paham kita sekarang. Boleh jadi glukoma atau boleh jadi lain, itu ahli dokter yang tahu. Iya. Apa sih penyebab kebutaan di masa tua? Kan begitu. Jelas nggak kira-kira? Jelas. Nah,